Selamat malam. The Last Prayer nomor 3. Mendampingi seorang rekan sekerja dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami agar menyenangkan hati-Mu dan melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami alat-Mu dan buat jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan, agar kami disiapkan dengan baik, saling melayani, beri kami hati baru, beri kami kehidupan baru, bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, dan menjadi berkat bagi yang memerlukan tim kami Siloam Moses Ministry. Berkati yang mendengarkan agar menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Matius 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara yang terkasih, Matius 26 ayat 12 sampai 13 ini akan menjadi suatu ayat yang memang selalu akan saya bacakan di episode The Last Prayer ini. Saya bertemu dengan rekan sekerja setelah sekian belas tahun. Kami tidak bertemu setelah kami sibuk dengan pelayanan kami dan pekerjaan kami. Dan malam itu jam 7 saya dipanggil ke rumahnya. Dan saya begitu datang ke rumahnya, saya kaget luar biasa karena rumahnya luasnya sebesar lapangan sepak bola. Ya, dan plus halaman itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa main ke sana ke sini itu sangat luas sekali. Dan memang orang tuanya adalah ex pejabat dan kaya raya. Malam itu saudara-saudaraku, aku disambut dengan hangat dan dengan penampilan dia yang sungguh sangat berbeda, yaitu rambutnya hampir habis akibat kemoterapi. Dan rekan sesama hamba Tuhan ini dengan sukacita menceritakan perjalanannya melawan kanker stadium 4. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Semua harus dilalui dengan luar biasa, proses yang hebat dan yang berat. Dan dia katakan, "Mam, doakan saya. Saya baru saja selesai dioperasi yang pertama, dan dokter katakan ini sudah menjalar. Saya berbagi pengalaman bagaimana saya mengalami kemo juga sebanyak 9 kali. Tapi saya dikuatkan Tuhan, tidak merasakan sakit sama sekali. Dan saya bisa melewati kemo itu karena kemurahan Tuhan saja." Dia terhibur pada saat saya memberikan kesaksian hal yang sama yang sama dia hadapi juga. Malam itu berjalan dengan doa pertama dari jam 7 sampai dengan jam 9.30 malam. Kami merasakan suasana yang luar biasa bersama Tuhan dan rekan sekerja. Dia bercerita pelayanannya dan kami saling menceritakan satu dengan yang lain. Pada saat itu melayani anak-anak muda di satu gereja yang besar di Indonesia. Selang 2 minggu saya bertemu lagi di Kelapa Gading dan kami berdoa lagi. Dia masih ceria dan kami berdoa di satu restoran yang sepi karena saya spesial dipanggil ke Kelapa Gading untuk menemui dia karena dia ingin sekali didoakan. Kami berempat, kami menyemangati, apalagi kami sesama hamba Tuhan. Dan pada saat itu dia kelihatan ceria, dia bisa ketawa, dan dia semangat, dia sukacita. Selang sebulan pada saat saya sedang perjalanan di tol Cikampek menuju Bandung, saya menerima telepon dari dia. Dan dia bilang, "Mam, tolong kawal saya untuk saya masuk rumah sakit hari ini. Saya harus masuk rumah sakit secepatnya dan ini dalam perjalanan." "Oh, oke," saya bilang. Langsung di tol saya berdoa. Suami saya menyetir. Dan waktu itu hari Sabtu, saya pulang hari Minggu ke Jakarta. Senin saya langsung ke rumah sakit karena saya harus dengar-dengaran suara Tuhan sekali lagi agar mendoakan rekan sekerja. Dan saat itu memang sangat dibatasi yang menengok. Dan saya bisa masuk ke dalam ruangannya.
Saya melihat rekan sekerja, kondisinya sudah sesak nafas dan tidak bisa berkata-kata. Karena cepat lelah, saya hanya mendoakan. Dan saya menemani sambil duduk di kursi, jauh dari tempat tidurnya. Tanpa bicara, saya sudah menyerahkan pada tangan Tuhan. Dari atas kepala sampai kakinya, saya sempat mendoakannya. Saya sempat mengurapinya. Tiba-tiba ada seorang dokter masuk dan berkata, dan kebetulan saya sudah selesai. Ibu tidak boleh bicara dengan pasiennya. Kemudian, bagaimana ibu bisa masuk? Oh oke, dokter, dari tadi saya tidak bicara dengan dia. Saya hanya duduk, saya hanya melihat, dan saya hanya berdoa. Dan dia menanyakan bagaimana saya bisa masuk, saya juga bingung. Karena tidak ada larangan untuk tidak menjenguk. Dan tidak ada yang jaga. Kemudian saya bebas melakukan doa the last prayer. Dan setelah selesai the last prayer, dokter itu masuk. Dan itu tepat sekali. Dan kemudian dokter itu keluar, saya ikut pulang. Saudara-saudara yang terkasih, selang sehari saya meminta rekan saya kerja untuk menjenguk juga dan untuk mendoakan. Pada saat itu dia datang hanya sekitar 1-2 menit. Dan setelahnya dokter memberi suatu larangan di depan pintu itu, bahwa tertulis di sana dilarang menjenguk. Dan keesokan harinya pengangkatan terjadi. The last prayer sangat tepat waktunya. Saya mengutus anak rohani saya untuk the last prayer. Setelah saya datang sehari sebelumnya, karena itu adalah semua sahabat kami. Saya belajar dari rekan sekerja yang sudah diangkat oleh Tuhan adalah betapa hartanya melimpah, sangat melimpah. Saya melihat rekan sekerja tidak sombong oleh karena hartanya. Sangat rendah hati. Dan begitu banyak perhatian untuk pelayanannya, begitu banyak yang menyakiti kehidupannya. Akan tetapi dengan rendah hati, dengan penuh kasih tetap melayani domba-dombanya. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebenci, tidak ada sakit hati. Semua sudah diserahkan pada Tuhan Yesus. Dalam kesakitan, begitu banyak yang mendoakan dia. Dia terus mencari hadirat Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, dia sudah berserah bahwa jiwanya adalah milik Yesus. Sudah menyiapkan semua kehidupannya untuk diserahkan sebagai hamba Tuhan. Bahkan disakiti oleh pasangan hidupnya pun, dia tidak ada kepahitan sedikit pun. Sabar menanti suaminya kembali ke jalan yang benar. Dan berharap pada suatu hari nanti dapat bersama melayani kembali. Tetapi rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kerinduan yang disampaikan pada saya melayani bersama dengan saya di gerejanya yang sedang bertumbuh. Kerinduan kami untuk pergi ke NTT bersama-sama untuk melayani di NTT. Impian kami belum terwujud. Impian dan rencana yang sudah dibicarakan belum terlaksana. Kami rindu suatu hari akan mewujudkan pelayanan ini di NTT. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyiapkan diri untuk pergi ke rumah Bapa. Berbaliklah dari kehidupan lama kita menjadi manusia baru yang terus diperbarui oleh Roh Kudus. Dan jauhilah yang jahat. Dan seimbangkan diri kita dengan kehidupan rohani di tengah-tengah pekerjaan dan bisnis kita. Marilah saudara-saudaraku. Tuhan Yesus menanti saya dan saudara-saudara semua. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu penuh ucapan syukur dan berterima kasih akan kasih-Mu pada kami sampai hari ini. Terima kasih untuk nafas yang Kau beri pada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada keluarga kami. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Berkati negara kami Indonesia tercinta. Persatukan kami menjadi negara yang aman dan penuh damai. Berkati para dokter dan tenaga medis dimanapun mereka berada.
Tutup bungkus mereka dengan kasih-Mu supaya terhindar dari COVID-19 yang mereka tangani. Berkati dan tutup bungkus presiden kami dan menteri-menterinya. Dan berkati TNI dan Polri sebagai penjaga negara kami. Berkati mereka dan berkati hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, evangelis-evangelis, pengajar-pengajar, dan siapapun mereka yang melayani Engkau diberkati. Penuhi kebutuhan mereka dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati pelayanan kami selama Moses Ministry, agar menjadi berkat buat semua orang yang memerlukan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.